Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sekitar 1 tahun belakangan, Cana Limbata sekarang bisa dibilang sudah naik kelas. Bagaikan anak sekolah yang memang mengalami fase naik kelas. Hal ini tuh disebabkan oleh ketertarikan banyak orang yang akhirnya jatuh cinta sama Cana lokalan ini. Emang sih, kalau dilihat-lihat, tampilan mereka sama indahnya dengan Cana lain asal luar negeri. Warnanya bagus, mentalnya juga keren, plus yang paling enak adalah harganya yang lebih terjangkau. Karena pesonanya itu, sekarang udah banyak banget keepers yang memelihara ikan ini di akuarium kesayangannya. Dulu teman-temanku juga banyak yang ngeledek pas aku beli limbata beberapa bulan yang lalu. Karena mereka memelihara Cana yang udah lebih dulu ngetop kayak Cana Maruliedes atau Cana Auranti. Pas aku beli limbata, mereka auto ngetawain karena menurut pendapat mereka, ikan ini mah ikan gunung, ikan got, dan ngapain dipelihara. Ya udah, aku dengan sabar nge-treatment ikannya dengan pakan yang baik dan sering aku juga ajak main dengan pakai kaca. Hasilnya sekarang ikanku udah sangat settle dan punya insting pemarah. Tinggal naikin warna aja buat bikin limbataku makin jos. Hasilnya mereka jadi kepincut dan akhirnya pada beli limbata juga. Dari awal udah aku bilang, limbata itu punya potensi besar baik untuk peliharaan ataupun konsumsi. Jadi kira-kira potensi apa saja yang dihasilkan oleh Cana Limbata? Potensi Cana Limbata. Cana Limbata sendiri udah dari dulu dikenal sebagai ikan konsumsi oleh para warga sekitar gunung tempat habitat mereka. Oh ya, limbata senang tinggal di aliran air yang sejuk dan bersih. Makanya habitat mereka kebanyakan di dataran tinggi yang pastinya cuacanya sejuk dan airnya juga belum kena polusi. Berbeda dengan cana lain seperti striata dan maru yang hidup di rawa atau sungai besar yang punya kadar oksigen rendah, limbata malah tinggal di air pegunungan yang kadar oksigennya tinggi. Walau begitu, cara bernapas limbata tetap kayak cana lainnya, yaitu ngambil oksigen ke atas. Jadi mereka nggak terlalu terpengaruh oleh kadar oksigen di dalam air. Kalau kamu masih nemuin limbata di sungai, parit, atau sawah di kawasan rumahmu, berarti itu adalah indikator kalau ekosistem di sana masih sangat seimbang. Karena limbata berada di puncak rantai makanan sebagai predator. Awalnya, di habitat asalnya, limbata emang diambilin untuk dimasak. Karena dagingnya enak dan dipercaya bisa punya manfaat lebih untuk menaikkan stamina dan menyembuhkan banyak masalah kesehatan lain. Tapi lama-lama, para penangkap limbata sadar kalau ikan ini punya pasar lain yang sangat menggiurkan, yaitu pasar ikan hias. Mereka baru tahu kalau di pasar ikan hias, ikan ini laku sebagai hewan peliharaan. Kalau dibandingin ya, harga limbata di pasar tradisional sebagai ikan konsumsi adalah 50.000 per kilo. Nah, kalau dijual dalam keadaan hidup, harganya paling murah 15 sampai 25.000 per ekor. Cukup beda jauh kan? Makanya, harga limbata jauh lebih tinggi ketika dalam keadaan hidup. Potensi dan peluang ini akhirnya menjadi mata pencarian baru bagi para warga sekitar tempat habitat limbata. Cuma aku sih ngarepnya ikan yang ditangkap nggak boleh berlebihan. Karena limbata punya ketahanan tubuh yang rendah. Kalau misal berpindah parameter air, ya begitu. Satu plastik bisa isinya ratusan ikan dan dibawa dari tempat asalnya. Misal dari Bogor ke Jakarta. Pasti banyak ikan yang gagal beradaptasi. Apalagi tabiat cana adalah ikan teritorial. Kalau dikumpulin jadi satu dalam jumlah banyak di satu plastik, pasti bakalan ada yang jadi korban. Entah itu bakal luka atau malah parahnya ya bisa mati. Belum lagi soal parameter air. Banyak pembeli yang langsung masukin ikannya ke dalam akuarium tanpa harus dikarantina terlebih dahulu. Emang sih nggak setiap ikan itu punya ketahanan tubuh yang rapuh. Malah ada aja ikan yang baru ditangkap dari alam langsung perform pas masuk akuarium. Tapi banyak juga yang kaget soal pH dan parameter airnya. Karena ikan-ikan ini hasil tangkapan alam yang jelas air di habitatnya sangat berbeda dengan air di rumah kita. Resiko terparah cana limbata. Karena berasal dari tangkapan alam, risiko terparah dari ikan yang gagal adaptasi adalah kematian. Makanya kalau ditangkap dalam jumlah besar dan berkesinambungan, bukan gak mungkin populasi di sana bisa terganggu. Apalagi kalau ikannya gagal adaptasi, akan banyak ikan yang mati secara percuma. Aku sih ngarapnya ya penangkapannya tetap sewajarnya aja.
Dan kalau bisa, para nelayan atau penangkapnya bisa mengkarantina ikannya sebentar, agar ketika dijual, ikan bisa punya daya tahan tubuh yang lebih kuat, dan tingkat kematiannya akan menurun. Selain untuk konsumsi dan peliharaan di pasar lokal, menurut aku, limbata juga bisa aja menjadi komoditor ekspor yang menguntungkan. India bisa dengan baik memanfaatkan dengan baik potensi ini dengan mengekspor berbagai jenis cana dari negara tersebut. Aku yakin nilai ekonomi yang dihasilkan dari situ juga pasti gede banget. Aku udah nyari beberapa persisnya, cuma emang informasi soal jual beli cana dari India emang masih sangat terbatas. Indonesia juga banyak banget jenis cana yang bagus dan cantik. Kalau misal niat, kita juga pasti bisa berbagi pasar dengan India dalam hal pemanfaatan potensi cana di negara ini. Karena jujur deh, cara lokal tuh nggak kalah cakep ketimbang yang dari luar. Limbata adalah salah satunya. Kesimpulan, Limbata dengan sejuta pesonanya udah bisa membuka mata banyak orang kalau ikan ini punya banyak potensi, baik untuk dipelihara ataupun dikonsumsi. Tinggal gimana kitanya yang juga harus menjaga populasi limbata di alam liar, sembari memanfaatkan potensinya. Kabar baiknya adalah limbata adalah jenis ikan yang bisa dikembangbiakkan di akuarium. Udah banyak banget keepers yang berhasil mengawinkan limbatanya yang menghasilkan banyak anakan dan akhirnya bisa memberi keuntungan bagi mereka sendiri dan tentu juga sekitarnya. Cana limbata hasil breeding akuarium otomatis punya daya tahan tubuh yang lebih kuat dan kemampuan adaptasi air yang juga lebih natural. Karena mereka udah lahir dari tinggal di dalam kotanya. Jadi ya nggak terlalu kagetan lah. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kamu tertarik untuk pelihara limbata? Atau malah tertarik untuk nyobain daging limbatanya? Nah, atau malah kamu tertarik untuk termotivasi jadi peternak cana limbata? Nah, yang jelas, dengan segala potensinya, limbata bisa jadi peluang baru di dalam dunia ikan hias. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.